Bismillah, khairul asma, walhamdulillah, mil'al ardi was-sama, wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya, habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa Rasulillah yasin habibillah al-fatih wal-hatim wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Al-mukarram wal-muhtaram abuya ma'al قد أسس هذا المقهى بيت الرحمن النظام، أسأل الله يصحي أجسادهما ويطول أمرهما أمين يا رب العالمين. وثم المكرمون والمحترمون أيها الأساتذة والأساتذة قد نصروا علومهم في هذا المقهى بيت الرحمن النظام، أسأل الله يبارك لهم أمين يا رب العالمين. ورحمني ووفقني إلى جميع الطلاب والطالبات بخاصة الطلاب الجديدة بهذا المعهد بيت الرحمن النظام، أسأل الله أن يزيد علومكم آمين يا رب العالمين. أولا نشكر الله عز وجل قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع وأن نستمع وأن نتعلم في هذا المعهد بيت الرحمن النظام، أسأل الله أن يجعلكم استقامة في طلب العلم آمين. Wasuma ba'da zalik nusalli wa sallim ala habibillah wa nabillah bil abdin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak panjang ustaz memberi nasihat. Pertama, sebelum ustaz mengasih nasihat yang menukil dari para perkataan para ulama sebagai menambah nutrisi kita lagi agar kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Adapun komentar sebelumnya kepada anak ustaz yang tampil tadi, sebelum kita tampil itu memang betul-betul kita persiapkan. Ustaz juga dulu tahun 2006 jadi disuruh pidato tapi tak dipersiapkan, disuruh berdiri di atas meja saksikan kawan-kawan. Jadi dengan itu saya saksikan kawan-kawan berdiri di atas meja. Ini abang kelas dikasih saya jadwal, sementara saya pulang, tak tahu saya, nggak ada persiapan. Semenjak itulah tertanam di hatiku. Sekali lagi saya nggak mau lagi. Bagaimana saya akan tampil beda, tampil sempurna, kalau bisa tak ada cacat sedikit pun. Jadi begitu ikut seorang santri. Jadi persiapkan betul-betul sebelum kita tampil. Ini yang pertama. Yang pertama nasihat Ustaz kepada anak Ustaz, pertama ada perkataan Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Dapat mahu, mudah belajarlah kalian, sungguh-sungguhlah kalian. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi pemimpin, sebelum kalian nanti dibutuhkan oleh orang banyak. Selagi masih muda, menyantri di pondok pesantren kita ini, udah belajar aja, tak usah mikir-mikir yang lain. Tak usah banyak pikiran, fokus saja belajar. Itu kan siapa? Umar bin Khattab, dapat mahu, udah fokus saja. Apa kata Imam An-Nawawi? Al-jahdu, sungguh-sungguh saja. Karena kalau kalian nanti sudah menjadi pemimpin dibutuhkan orang, karena apa? Disebabkan bisababi manzilatikum, karena kedudukan kalian, karena kemasyhuran kalian, akan qalil minkum lita'allum, akan sedikit waktu kalian untuk belajar. Jadi selama di pesantren ini, udah sungguh-sungguh saja, tak usah mikir-mikir yang banyak-banyak. Ya, paham? Paham? Paham tum? Nakah tum? Oh, enggak. Menikah? Belum lagi. Ya? Ustaznya aja masih ada yang belum nikah, kalau udah menikah pula. Ya? Anak-anak ustaz yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar saja. Makanya kata Imam An-Nawawi mengomentari perkataan Umar bin Khattab ini, udah, kenapa? Karena sewaktu kita masih muda ini, manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk menguras, menggali ilmu pengetahuan. Nah, ini yang pertama pesan Ustaz. Ya, kenapa Ustaz? Nanti kita akan menyesal. Udah hafal saja yang matan-matan, dihafal dulu. Apapun ilmunya, baik dia umum atau agama, benarnya nggak ada, sama saja. Cuma ada yang diprioritaskan dia karena berkaitan dengan ilmu akhirat. Apapun ilmunya,
Ya, yang penting pelajar saya tapak tahu. Ini kan fil amar nih. Ya, tapak tahu seakan-akan al-amrul wujub, diperintahkan. Kenapa Ustaz? Karena tidak ada berlian di atas berlian kecuali adalah ilmu. Ini yang pertama. Ya, dan Ustaz yang pertama ini. Yang kedua, pesan Imam Ash-Sha'bi, kalau kalian ingin menjadi ahli ilmu, ya orang nanti yang berhasil menuntut ilmu, kata beliau, yang pertama binafyil i'timad, jangan terlalu pede terhadap kemampuan sendiri. Ustaz, saya ini cerdas Ustaz. Saya ini kalau baca sekali saja itu Jurmiyah, Al-Kalam Huwallatul Murakkabul Bidul Waraq atau Imriti, Kalamuhum la jumu fi dumusad wal kilmatul la jumu fi dumu protes min wa fi sumuhat kita qasimu hadis salah surayal kalim wal qaul la jumpa apa dulu saya hafal Ustaz. Atau Al-Biyah qala Muhammad wa Abdul Maliki Ahmadu Rabbil Haram Maliki musalliyan ala Nabil Mustafa wa alihi mustaqbilin sarupa. Namun kau sombong. Namun kamu sombong. La yusahib al-mustakabbir lil ilmi. Tidak akan bersahabat kesombongan dengan ilmu. Tidak akan bersahabat kesombongan dengan ilmu. Makanya jangan sombong, penting hafal saja dulu matan-matan apapun pelajarannya dia hafal. Nanti kalian akan tahu hasilnya. Hasilnya. Jadi kalau sudah sibuk kalian, nah Ustaz aja ini kadang-kadang sudah sibuk, ya sudah menjadi dibutuhkan orang, sampai-sampai kadang istri itu Ustazah cemburu karena terlalu banyak kita sama orang. Belum lagi salah kirim SMS lagi kadang ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya anak ibu ini disuruh ibu, bisakah Ustaz mengisi hati ini? Bilang, oh kalau bicara hati tunggu dulu, ya saya bicarakan dulu sama istri, izin dulu. Maksudnya Ustaz hari ini, oh ya kalau bicara tentang hati nggak bisa, serius. Begitu. Padahal salah ketik. Afwan Ustaz, maksud saya bisa nggak ngisi hari ini, bukan hati ini. Oh, begitu kan? Kadang-kadang istri kita pun cemburu. Kenapa? Karena kita sudah dibutuhkan orang. Makanya sini kata sering dinukil Buya, disampaikan Buya, riwayat daripada Imam Ibn Abbas, Zalaltu taliban, biar kita hina waktu menuntut ilmu. Wa ajastu matluban, tapi agung kita ketika kita sudah menjadi ya orang yang bermanfaat. Nah, itu jadinya. Makanya yang kedua, binafyil i'timad. Ini pasal Imam Sha'bi. Imam Sha'bi ini adalah ahli ilmu. Yang tidak ahli saja dia, ilmu yang tidak dia sukai dia ahli. Mana ilmu yang disukai? Syair. Kalau dikasih waktu 1 bulan bagiku untuk bersair, menyusunnya tanpa menyusun sebelumnya, saya bisa, kata Imam Ash-Sha'bi. Nah, itu cerdasnya Imam Ash-Sha'bi. Yang kedua, isiril bilad. Nanti jangan cukupkan hanya di sini. Ya, jangan hanya cukupkan ilmu itu aja sini, nanti nyambung kemana? Mau kuliah atau mau mondok lagi, silahkan mondok. Isiril bilad. Yang ketiga, kalburab. Kalburab ini maksudnya cekatan. Dalam artian kalau subuh, ya tidak ada santri yang tidur setelah sholat subuh kecuali begadang selama 1 malam. Ya, maksudnya apa? Kalau burab itu gagak, cepat dia, pagi-pagi dia sudah terbang, dia mencari rezeki. Jadi santri itu pun sudah memanfaatkan waktu-waktu subuh itu untuk apa? Mencari ilmu. Dia tuntut ilmu. Makanya burab ini diantara binatang yang sering dijadikan sebagai majas dan perumpamaan. Makanya sampai-sampai dikatakan al-mar'atu sholihah kal burabil afyad. Sampai-sampai ada istilah perempuan solehah itu ibaratnya burung gagak yang warna putih. Ada burungnya tapi sulit dicari. Ini Pak, saya burung gagak warna putih ini payah ini. Tapi ada. Nah, itu saking payahnya menjadi mar'atus solehah. Begitu juga adalah santri yang betul sungguh-sungguh payah mencarinya. Yang keempat, kata Imam Sha'bi, ahrisu bima yanfa'uka. Tamaklah kalian kepada sesuatu yang bermanfaat kepada kalian, itulah ilmu. Ya, dan saya yang terakhir, khusus yang anak baru, mana baru ini? Ini. Ya, anak baru ini. Ya, anak baru, Imam Syafi'i sebutkan
menukil Imam Nawawi dalam kitab Al-Muqaddimah Syarah Al-Muhajjab, kalau kalian ingin menjadi santri, kata beliau, pertama mesti bidikil ish. Jangan dulu harapkan hidup senang, makan senang, ya, jangan harapkan itu. Dan jangan bermental kerupuk. Seorang santri mesti bermental baja, betul? Jadi jangan cengeng, ya. Kalau menangis itu biasa. Ustaz juga menangis dulu. Padahal Ustaz tak diantarkan juga ke sana dulu yang geroda. Tak diantarkan, hanya bersama satu kampung saja, yang Sanawiyah. Ibu saya kalau yang geroda tak pernah datang dia. Hanya ayah saya waktu pertamatan aliyah. Kalau Sanawiyah dengan emak orang. Dengan mama orang mendampingi, kan sedih. Nah, sampai ke sana, pondok saya di samping jurang, dua kakinya di jurang, atapnya apa namanya sini, Padang-Padang ya. Dulu sini Padang-Padang juga banyak sini. Dulu saya masih kurus, dulu saya sini Padang-Padang. Ya, sampai di sana, baru tamat SD, masih musallah bahasanya, macam kalian lah. Malam pertama, maksudnya malam pertama di pondoknya ya. Nah, ini baru dia klarifikasi nih. Malam pertama saya di pondok, hujan, bocor, digigit lipang. Nah, disitulah saya menangis. Nah, karena sendiri, ya kan? Tahu sendiri. Karena di dalam tubuh kita ini banyak sendi-sendi. Tapi ada satu sendi yang paling menyakitkan. Apa itu? Sendirian. Oh, itu menyakit sekali. Ya, sendirian itu menyakitkan sekali itu. Makanya sendirian. Ya, digigit lipan. Nah, tapi kita sabar. Kita sabar. Jadi, bidikil is wa hikmatil ustaz wal ulama. Kata Imam Syafi'i, kita ini di sini ada hikmat. Jadikan dirimu hikmat kepada kau punya guru. Karena kaidahnya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib dan Semit Madinah, man khadima udima. Kalau kalian berhikmat sekarang, besok kalian jadi orang pula berhikmat kepada kalian. Paham? Paham tuh? Jadi kita berhikmat, biar berhikmat kita kepada guru. Termasuk kalau kau ingin mendapatkan ilmu yang berkah, ketika kau berangkat dari asrama, Bismillahirrahmanirrahim, lalu kau bacakan satu doa yang masyhur, tercatat secara tinta emas. Itulah doa Allahumma stur uyuba muallimi an aini. Coba Allahumma, sama-sama 10 jamaatan bin nasab, ya, irfa'u aswatakum. Allahumma ustur uyuba muallimi fi aini. Allahumma ustur uyuba muallimi fi aini. Ma makna? Ya Allah, ini perkataan Imam Nawawi sebelum berangkat untuk ilmu. Imam Nawawi itu ya sabiqun sani, ulama besar, ya, hafal ribuan hadis. Tidak macam kita, hafal satu hadis itu kadang-kadang lupa di awal, ingat di ujung, lupa di ujung, ingat di awal. Allahumma ya Allah, wastur uyuba muallimi, tutuplah aib guruku dari pandangan mataku. Karena kalau kau sanggup mencari-cari kekurangan guru, itu ada aja. Enggak ada, ya, guru bukan yang sempurna, pasti ada. Tapi seorang santri tak boleh mencari-cari kekurangan gurunya dan membanding-bandingkan gurunya. Kenapa? Haruma barakatul ilmi ilaik, akan tercegah keberkahan ilmu kau dapatkan. Sementara sebagian ilmu itu adalah datang dari keberkahan. Ya, datang dari keberkahan. Ini saja pesan yang terakhir. Yang penting istiqamah. Kalau kalian istiqamah anak-anak ustaz, ya, menuntut ilmu, itu lebih baik daripada kalian yang sebutkan dalam kitab At-Tartusi, yamsi alal ma' wa yatiru alal hawa. Lebih mulia daripada kalian bisa berjalan di atas air, terbang di atas awang-awang, namun tidak istiqamah. Karena setan dan iblis bisa berbuat sedemikian. Makanya kalian istiqamah dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai ada perkataan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ya, istiqamah. Pokoknya satukan tekad seperti yang di dunia. Wa ammat dammatu fatakunu alamatan lir. Siapa orang yang bersatu disatukan tekadnya, fatakunu, maka ada dia alamat, akan menjadi orang
akan menjadi orang yang berpangkat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Itu saja. Yang penting ingat pesan-pesan Ustaz, ya, belajar terus sebelum kau menyesal. Belajar terus sebelum kau menyesal dan istiqamah. Sekian saja. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.